Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ul fadli wal makarim wal wafa. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pemirsa channel YouTube yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali tadabbur hadis dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis ke-67, 68, 69 dan hadis yang ke-70 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah. Kita mulai. Hadis yang ke-67, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Islam ini agama yang sangat indah, agama yang mengajarkan kepada kita kemurnian akidah, agama yang mengajarkan kepada kita sebuah kemandirian perilaku dan karakter yang kuat, karakter yang baik, sehingga Islam memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita untuk menyelisih al-musyrikin, orang-orang musyrik. Barangkali ini sama dengan sebuah riwayat yang lain yang menyebutkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang serupa dengan kaum, maka ia sama termasuk di antara mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, orang-orang beriman untuk melarang untuk menyerupai orang-orang musyrik, itu dalam rangka supaya kita semua punya karakter yang beda, karakter yang menyelisih cara-cara mereka, cara-cara mereka, cara berpakaian mereka, cara makan mereka, kemudian juga bagaimana kebiasaan mereka. Dan saat itu kebiasaan orang-orang musyrik, mereka terbiasa untuk mencukur atau menghabiskan jenggot, dan kemudian mereka membiarkan yang namanya kumis. Sehingga dalam hadis ini Rasul melanjutkan waffirul liha wa ahfus syawarib. Waffiru al-liha, lebatkanlah jenggot, kemudian wa ahfus syawarib. Dalam penjelasannya, ahfu artinya adalah qasus syarib, menggunting kumis, wal mubalagha fi takhfifihi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan atau meminimalisir, duna izalatihi, tanpa membuangnya. Jadi kita tidak diwajibkan untuk membuang kumis itu, tapi sebisa mungkin dikurangi sehingga kelihatan rapi. Ini hadis yang ke-67 tentang temanya zinatur rijal, perhiasan kaum laki-laki. Kemudian hadis yang ke-68, adabul isti'dzan, adab memohon izin. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum falam yu'thalatan falam yu'dzallahu falyarji. Ini hadis diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. Abu Musa beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah seorang kalian meminta izin, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzallahu falyarji, ketika salah seorang kalian 3 kali meminta izin dan tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Ini adalah salah satu adab dalam bertamu, memohon izin. Ketika rumah seseorang ditutup dan kita bertamu, kita meminta izin,
meminta izin, bisa mengucapkan salam, bisa mengetuk pintu dengan salam, atau di zaman sekarang juga pakai salam kemudian menggunakan bel yang nanti bisa didengarkan orang yang di dalam rumah. Intinya ketika sudah 3 kali memohon izin, permisi, kemudian tidak dibukakan dan tuan rumah yang sahibul bait, yang punya rumah tidak mengizinkan, maka adabnya kita tidak boleh ngeyel ya, kita harus pulang ya. Ini hadis yang ke-68 menggambarkan betapa Islam ini agama yang mengatur etika-etika, mengatur adab, termasuk adab ketika seorang bertamu, bagaimana apakah seorang diizinkan masuk atau tidak. Ketika seorang sudah masuk rumah, bertemu dengan tuan rumah juga nanti ada adabnya ya. Ada adabnya. Misalkan seorang bertamu jangan terlalu lama ya, sehingga membuat tuan rumah merasa pekewo dan seterusnya. Kalau secukupnya, kebutuhan yang memang sudah dicukupkan, segera pamit ya. Jangan sampai kemudian seorang bertamu kemudian membuat yang punya rumah itu merasa tidak nyaman. Apalagi seorang yang bertamu dengan niat untuk mencelakakan orang yang punya rumah, maka ini juga tidak boleh ya. Itu. Kemudian hadis yang ke-69 dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah dengan tema at-ta'amul ma'al ahl, berinteraksi dengan istri atau keluarga. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatrukar rajul la ahlahu lailan yatakhawanuhum aw yaltamisu atharatihim. Dari Jabir ibnu Abdullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang, dari Jabir ibnu Abdullah, beliau berkata Rasulullah melarang seorang laki-laki mengetuk keluarganya di waktu malam, yatakhawanuhum au yaltamis atharatihim. Yatakhawanuhum ini maknanya mencari kekurangan mereka atau mencari atharatihim, yaitu kesalahan atau kesalahan atau hal yang kurang, kelalaian mereka. Ini maksudnya ketika misalkan seorang ayah atau seorang suami datang ke rumah ya, hendaknya memberitahu keluarganya. Jangan sampai di tengah malam datang kemudian mengetuk pintu sementara keluarga, istri dalam keadaan yang tidak siap ya. Hadis ini pelajaran yang luar biasa karena dalam konteks di masa lalu ya, ketika teknologi belum canggih, seorang yang sebelum dia pulang ya, dia harus memberitahu keluarganya. Kalau di zaman dahulu barangkali menyampaikan surat atau pesan ke orang lain akan pulang tanggal berapa, sampai rumah jam berapa ya. Kemudian dalam konteks hari ini tentunya lebih gampang lagi ya, seorang suami menyampaikan nanti saya pulang jam 11 malam, maka harus menyampaikan harus istilahnya harus memberitahu, jangan sampai tidak memberitahu sehingga bisa jadi misalkan seorang suami lupa tidak menyampaikan ke istrinya, dia pulang malam kemudian sampai rumah istrinya sudah ketiduran karena tidak persiapan ya, sehingga kemudian inilah pentingnya memberitahu ya. Dalam konteks hari ini barangkali hadis ini hadis yang luar biasa ya, bisa kita terapkan di zaman sekarang, sehingga seorang istri ketika menyambut suami dalam keadaan siap, sudah menyisir rambutnya, menggunakan bau-bau yang wangi dan seterusnya, sehingga ini memberikan kenyamanan ya, kenyamanan bagi istri juga, kenyamanan bagi seorang suami. Kemudian hadis yang ke-70 dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah dengan tema Dhammul halif bi ghairillah, mencela bersumpah dengan selain Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala man kana halifan falyahlif billah. Fakanat Quraisyun tahlif bi abaiha faqala la tahlifu bi abaikum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasul bersabda, ingatlah barang siapa yang bersumpah maka janganlah ia bersumpah dengan nama selain Allah. Ini sebuah kaidah ya, seseorang dalam hal bersumpah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, karena Allah lah zat satu-satunya yang kita menggunakan nama Allah untuk bersumpah.
wallahi billahi tawahi tarabbil ka'bah wa rabbil ka'bah birabbil ka'bah. Kita bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Fakanat Quraisyun tahlifu bi abaiya. Ini ada tambahan, orang-orang Quraisy mereka biasa bersumpah dengan orang tua mereka, leluhur mereka. Karena orang-orang Arab memang mereka punya kebiasaan membanggakan dengan silsilah keturunan mereka, leluhur mereka ya. Sehingga mereka biasanya sering bersumpah dengan menggunakan nama leluhur mereka. Maka Rasul mengatakan, faqala la tahlifu bi abaikum. Kalian janganlah bersumpah dengan orang tua kalian, ayah-ayah kalian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.